salah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar iba, kasihan kepada sahabat ini yang keberadaannya pun tidak teranggap di tengah-tengah masyarakat. Ya, keberadaannya pun tidak teranggap di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan terasing. Julaibib namanya. Tidak disebutkan Julaibib bin Fulan bin Allan, menunjukkan Julaibib tersebut adalah seorang hamba, budak. Nasabnya tidak jelas, tetapi tinggi di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tetapi hamba ini adalah hamba yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Usudul Ghabah. Disebutkan beliau adalah seorang yang kana qasiran damiman. Beliau, Julaibib, adalah seorang sahabat yang qasiran damiman. Aswad, budak, hitam legam bagaikan arang. Qasir, pendek. Damiman, mukanya buruk rupa. Damim bermakna bukan hanya sekedar buruk rupa, tapi buruk rupa yang sangat mengerikan, sehingga banyak orang tidak minat untuk dekat dengannya. Bahkan keberadaannya pun, barakallahu fikum, tidak ingin diingat oleh manusia, apalagi orang untuk menanyakan kabarnya. Bahkan ia adalah seorang hamba sahabat yang terasing di negeri sendiri. Rasa iba Rasulullah alaihi salatu wassalam semakin membesar dan semakin membesar ketika Julaibib sendiri tidak mempedulikan tentang keterasingannya di hadapan banyak manusia. Ia acuh walaupun manusia tidak mempedulikannya. Yang ia pikirkan hanya ibadah kepada Allah, mewujudkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga pada akhirnya Rasulullah alaihi salatu wasallam menghibur Julaibib, memeluknya dari belakang, menggendongnya seraya mengatakan, "Ala tatazawwaj?" Wahai Julaibib, tidakkah engkau mau menikah? Kata Julaibib, menyatakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, "Man yuzawwijuni ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa orang-orang di sini yang akan menikahkan diriku dengan putrinya? Nah, siapa yang akan membantuku untuk menikah dalam kondisi aku seperti ini? Kondisi terasing seperti ini, gak ada orang peduli, gak ada orang mau ingat, gak ada orang mau dekat. Siapa yang akan menikahkanku dengan putrinya? Dan siapa yang akan menguruskan pernikahanku? Rasul alaihi salatu wassalam dengan leganya menyatakan, "Ana uzawijuk." Analah yang akan menikahkanmu. Saya yang akan menikahkanmu, wahai Julaibib. Idzan satajiduni kasidan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau pasti akan mendapati diriku ini orang yang gak laku. Gak ada yang mau sama saya. Perempuan mana mau sama Julaibib? Gak ada. Nasabnya gak jelas. Budak, hitam, legam. Gak jelas. Illa annaka indallahi laisa bikasid. Rasulullah alaihi salatu wasallam menghibur Julaibib. Wahai Julaibib, engkau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala bukan orang yang gak laku. Engkau laku. Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan jodoh yang indah bagimu. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam datang kepada sahabat Ansar, berkata, "Tidakkah engkau, wahai sahabatku, tuzawwijuni ibnatak? Tidakkah engkau menikahkan putrimu kepadaku?" Ni'ma wal karama ya Rasulullah. Sungguh ini berita gembira. Ini berita mulia wahai Rasulullah. Maklum dahulu, ketika ada wanita janda, maka ayah dari wanita janda tersebut tidak akan menawarkan kepada sahabat yang lainnya sampai mereka tahu bahwasanya Rasulullah alaihissalam membutuhkannya atau ingin menikahi si janda tersebut. Ditawarkan kepada Rasul alaihissalam atau dilamar oleh Rasulullah alaihissalam. Maka sahabat tersebut pun seakan mendapat berita gembira. Hingga Rasulullah alaihissalam menyatakan, "Laisa uridu habi nafsi." Wahai sahabatku, bukan berarti aku yang ingin menikah dengan putrimu. Idzan liman ya Rasulullah? Kalau begitu untuk siapa wahai Rasulullah? Li Julaibib. Untuk Julaibib. Aku nikahkan putrimu, aku lamar putrimu untuk saudaraku Julaibib. Yang tadinya muka itu penuh kegembiraan.
rona indah meriah, turun semuanya berubah 180 derajat, seakan-akan terserang demam malaria. Hingga kemudian si sahabat tersebut menyatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hatta usyawir ummaha." Wahai Rasulullah, beri saya waktu untuk saya musyawarah dulu sama ibunya. Taib, silakan engkau musyawarah dengan ibunya. Diberitahulah kabar ini kepada sang istri. Rasulullah SAW, "Yuridu binatak." Wahai istriku, Rasulullah SAW menginginkan putrimu. Kata sahabat ini, sungguh ni'mah wal karamah. Sungguh ini berita indah. Ini merupakan kemuliaan, wahai suamiku. Lakin laisa huwa yuridu binafsihi. Tapi putri kita tersebut bukan untuk dinikahkan kepada beliau. Idzan liman? Li Julaibib. Dinikahkan untuk Julaibib. Dijodohkan dengan Julaibib. Dicomblangkan dengan Julaibib. Orang yang seperti ini keadaannya. Hingga pada akhirnya keduanya memutuskan, barakallahu fikum, memutuskan untuk menolak pinangan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seakan-akan mereka lupa bahwasan Julaibib adalah orang dekat. Julaibib dicintai oleh Rasulullah. Julaibib dididik dengan didikan kenabian. Julaibib dididik dengan didikan kerasulan. Julaibib dididik dengan didikan wahyu. Mereka lupa hanya gara-gara tampilan, barakallahu fikum, tampilan fisik yang seperti ini. Maka sang putri yang penuh dengan kecerdikan dan penuh dengan kecerdasan, mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mendengar bisik-bisik ayah dan ibu tersebut hingga mendatanginya. "Wahai abi, wahai umi, pinangan siapa kok Anda tolak? Pinangan siapa kok Anda tolak?" "Wahai putriku, itu pinangan Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk Julaibib." "Wahai ayah, wahai ibu, kenapa tidak Anda nikahkan aku dengannya? Engkau persilakan, engkau terima pinangannya. Tidakkah engkau melihat yang meminangkan adalah Rasulullah? Tidakkah Anda melihat sosok Rasulullah alaihi salatu wassalam yang la yantiqu anil hawa, yang tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, yang semuanya perbuatannya, ucapannya muncul dari wahyu? Kebaikan apa yang akan kita inginkan untuk menolak pinangan Rasulullah alaihi salatu wassalam? Maka nikahkan aku dengannya, wahai ayah dan ibu." Hingga pada akhirnya ayah ibu tersebut luluh dan menerima pinangan Julaibib melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga pada akhirnya dinikahkan keduanya. Ternyata memang sang putri tersebut putri yang salihah, putri yang cantik jelita, tidak hanya cantik paras, tidak hanya cantik fisik, tapi cantik pula ketakwaannya, cantik pula akhlaknya, cantik pula adabnya. Setelah sebelumnya Julaibib jadi bahan cibiran bahwasannya Julaibib adalah seorang laki-laki yang gak mampu membina rumah tangga. Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW tunjukkan betapa mulianya Julaibib. Walaupun terasing, tetapi selalu diingat oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian, walaupun seperti itu, walaupun demikian telah berhasil dinikahkan, kehidupan Julaibib juga tidak lepas dari keterasingan. Hingga pada akhirnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sebuah pertempuran di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah alaihi salatu wasallam ketika para sahabat meletakkan jenazah-jenazah para sahabat yang telah gugur, yang akan mengurusi jenazah-jenazah dan akan memakamkannya, Rasulullah alaihi salatu wassalam datang kepada mereka. Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata kepada mereka, "Hal tafkiduna min ahad?" Wahai para sahabat, apakah kalian ada kehilangan seseorang? Sontak mereka semuanya berlomba-lomba untuk menjawab, "Aku ya Rasulullah, aku kehilangan fulan." Yang satu lagi berkata, "Aku ya Rasulullah, aku kehilangan fulan." Satu lagi menjawab, "Aku ya Rasulullah." Berlomba-lomba jawab. Rasulullah bergeming, "Hal tafkiduna min ahad?" Apakah kalian kehilangan seseorang? Mengulang lagi, fulan menjawab lagi, fulan menjawab lagi, fulan menjawab lagi, fulan menjawab lagi. Rasulullah bergeming, "Hal tafkiduna min ahad?" Sambil menunjukkan suara yang parau.
menunjukkan kesedihan. Yang sebentar lagi air mata beliau menetes. Pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, hingga pada akhirnya para sahabat pun terdiam. Rasulullah bergeming, hal tafkiduna min ahad? Apakah kalian kehilangan seseorang? Para sahabat tidak mau mengulangi pertanyaan tersebut, khawatir akan membuat Rasulullah alaihissalatu semakin sedih. Khawatir membuat Rasulullah alaihissalatu semakin terpukul dengan kehilangan seseorang. Siapa yang dimaksud? Hal tafkiduna min ahad, sampai suara beliau betul-betul menunjukkan akan menangis dengan kehilangan sahabat tersebut. Ana afkidu Julaibiban. Saya kehilangan Julaibib. Maka sontak suara beliau alaihissalatu wassalam tersebut menampar mereka semuanya. Seakan-akan selama ini tidak pernah ada orang yang bernama Julaibib di tengah-tengah mereka. Hingga pada akhirnya Rasulullah alaihissalatu wassalam menangis di hadapan mereka. Mereka pun menangis. Telah membuat Rasulullah alaihissalatu wassalam semakin bersedih. Rasulullah alaihissalatu wassalam menyatakan kepada mereka, cari jenazah Julaibib. Maka seketika itu pula para sahabat berlarian ke medan tempur mencari jenazah Julaibib. Berlarian ke sana kemari dengan kuda mereka mencari jenazah Julaibib. Hingga pada akhirnya ditemukan jenazah Julaibib berada di tumpukan 7 musyrikin. Berada di tumpukan 7 jenazah kaum musyrikin. Hingga Rasulullah alaihissalatu wassalam mendatangi jenazah Julaibib tersebut sambil menangis. Sambil menangis, menggendong Julaibib, memeluk jenazahnya di dekapan beliau alaihissalatu wassalam. Dan bahkan disebutkan bahwasannya Julaibib tidak pernah merasakan ranjang yang paling nikmat kecuali 2 tangan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Rasulullah alaihissalatu wassalam terus menangis mendekap jenazah Julaibib. Demikian pula para sahabat menggali kubur untuk Julaibib sambil menangis, merasa bersalah. Yang kemudian Rasulullah alaihissalatu wassalam berkata kepada para sahabat, Julaibib minni wa ana minhu. Julaibib adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya. Julaibib minni wa ana minhu. Sambil terisak-isak menyatakan demikian kepada para sahabat. Hingga para sahabat pun juga demikian, menangis atas kehilangan Julaibib dan membuat Rasulullah alaihissalatu wassalam sedih akan kehilangan sahabat tersebut. Wahai saudara-saudara sekalian, demikianlah sosok yang tidak memperhatikan keadaan dirinya, yang ingin memperhatikan bagaimana keikhlasannya kepada Allah, bagaimana keikhlasannya ingin mewujudkan perintah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Tidak mempedulikan dirinya, tidak mempedulikan kondisi dirinya. Yang terpenting adalah ibadah kepada Allah. Tidak menghiraukan cibiran manusia, tidak menghiraukan pujian manusia, dan ingin tetap konsisten taat kepada Allah, istiqomah di atas jalan yang lurus.